Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah Oke guys. Bab 1019, Pertarungan antar wanita. Meskipun kecelakaan terjadi di desa Tuhuo, Paus Kaisi tidak pernah mengaitkan pria dan wanita di desa Tuhuo dengan pembunuh Tao Hua. Lagi pula, menurut kesan bawaan Paus Kaisi, pembunuh Tao Hua seharusnya memiliki eksistensi yang menyendiri dan berdarah dingin. Ia ditakdirkan untuk bersembunyi dalam kegelapan, menemukan sasaran, dan memberikan pukulan yang mematikan, alih-alih bertarung melawan kawanan ular di desa bersama penduduk desa. Peach Blossom yang mematikan. Orang ini lagi. Orang ini ditakdirkan menjadi musuh aliansi baru. Ratu Hutan juga melihat ke arah Chu Chen. Dia juga ingin melihat wajah asli pembunuh terkenal di dunia, Tao Hua. Setelah mengetahui identitas si pembunuh, Ratu Hutan dan Paus Kaisi segera mengepung identitas si pembunuh untuk mencegahnya melarikan diri. Melihat ini, Chu Chen tersenyum dan berkata, "Istri, aku membunuh Paus dan kamu membunuh Ratu. Bagaimana?" Mata Song Yan sudah tertuju pada Ratu Hutan. Dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Tetapi hari ini, dia telah memutuskan untuk membunuh Ratu Hutan. Siapapun yang masih punya sedikit hati nurani tidak akan melakukan hal yang tidak bermoral dan tidak manusiawi seperti membiarkan segerombolan ular mengepung sebuah desa. Tidak masalah. Song Yan menjawab. Chu Chen tersenyum sedikit. Ratu Hutan mungkin sangat kuat. Jika tidak, Paus tidak akan mengizinkannya menjadi salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru. Namun, Chu Chen lebih percaya pada Song Yan, terutama karena kemampuan Ratu Hutan untuk mengendalikan binatang buas tidak efektif melawan Song Yan. Song Yan hampir dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan Ratu Hutan. Tatapan mata Chu Chen tertuju pada Paus Kaisi. Istana Kerajaan Eropa, Paus Rieusek. Chu Chen telah mencari informasi tentang Paus Kaiser. Istana Kerajaan Eropa adalah kekuatan yang sangat kuno, dan Paus Kaiser adalah dewa utama pertama aliansi baru. Dapat dikatakan bahwa orang di depan kita ini memiliki posisi penting dalam aliansi baru. Chu Chen mengangkat tangannya dan jimat itu terbang. Dalam sekejap, beberapa jimat membentuk formasi serangan sederhana dan menyerang Paus Kaisi. Guntur, api, dan angin kencang melanda. Paus Kaiser telah membuat persiapan penuh untuk pertempuran tersebut. Jubah emasnya menunjukkan penampilannya yang luar biasa dan cahaya ilahi mengalir. Dengan mengangkat tangannya, pertahanan misterius terbentuk antara jubah emas dan lengan Paus Kaiser, memblokir semua serangan. Chu Chen menatap jubah emas pada Paus Kaisi dengan heran. Jubah emas itu sebenarnya adalah senjata ajaib kuno, yang tampaknya memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Chu Chen menyerbu ke depan dan menamparkan Paus Kaisi. Bum bum bum. Paus Kaiser tidak panik menghadapi serangan Chu Chen. Mengandalkan kemampuan bertahan jubah emasnya, Paus Kaiser tetap tenang dan melawan Chu Chen. "Aku telah memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Malam ini adalah saatnya bunga persikmu akan layu." Paus Kaisi mencibir. Chu Chen tidak mengerti apa yang dikatakan Paus Kaisi, dan menjawab, persen. Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak Paus Kaiser. Apa yang dikatakan si pembunuh, Peach Blossom?
Mengapa dia bisa mengerti perkataanku, tetapi aku tidak mengerti perkataannya? Paus Kaiser langsung jatuh ke dalam keraguan diri yang mendalam. Di sisi lain, Song Yan bertarung melawan Ratu Hutan. Pertarungan antar wanita bahkan lebih berbahaya. Sang Ratu Hutan menggunakan jurus mematikan yang ganas segera setelah dia menyerang. Senjata di tangannya adalah tombak hitam tajam yang juga tampak seperti berasal dari zaman kuno dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Tombak hitam itu panjangnya kurang dari 1 meter, sangat tajam, dengan cahaya ungu tua bersinar, dan mengandung racun mematikan yang dapat membunuh orang seketika dengan satu serangan darah. Song Yan dengan tegas menghadapi serangan itu dengan pedang pendeknya. Pada saat ini, sang dewi kecil telah terbang dan melayang di atas pertempuran antara keduanya. Sesekali dia mengeluarkan suara kicauan, seolah sedang mengutuk Ratu Hutan, dan sekaligus menyemangati Song Yan. Song Yan belum pernah menghadapi serangan seperti itu sebelumnya, dan memang panik pada awalnya. Namun, Song Yan telah melatih keterampilan transformasi Raja Kera hingga sempurna. Meskipun ia telah menerobos ke alam transformasi ilahi melalui buah yin ilahi, kekuatan tempur Song Yan tidak lebih lemah dari orang biasa di alam transformasi ilahi. Sebaliknya, bilah pedang pendek ajaib di tangannya dipadukan dengan ilmu pedang gadis Yue memungkinkan Song Yan menghadapi Ratu Hutan secara langsung. Ketika teknik pedang gadis Yue digunakan, Song Yan lebih terlihat seperti peri yang turun ke bumi, menari di bawah sinar bulan. Di seberangnya, Ratu Hutan berbaju hijau tua tampak seperti roh jahat di dunia. Ratu Hutan kadang-kadang mengeluarkan suara-suara aneh saat ia mencoba mengendalikan binatang buas di gunung dan memberikan bantuan dari depan. Medan perang hutan memiliki efek bonus unik untuk Ratu Hutan. Namun, tenggorokan Ratu Hutan menjadi serak karena berteriak, dan bahkan seekor semut pun tidak muncul di medan pertempuran. Metodenya mengendalikan binatang itu sama sekali tidak efektif saat ini. Sang Ratu Hutan menatap wanita di hadapannya dengan mata bening dan cemerlang dengan rasa tak percaya. Rasa cemburu muncul di matanya. Dia ingin mencungkil mata wanita ini. Bahkan tanpa bantuan binatang buas, dia yakin bahwa dia bisa menghadapi wanita di depannya. Ratu Hutan melirik dewi kecil di langit dari sudut matanya. Dia menduga bahwa burung aneh di langit itulah yang menjadi alasan mengapa metode pengendalian hewannya tidak efektif. Setelah membunuh wanita di depanku dan menaklukkan burung aneh ini, kekuatanku pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mata Ratu Hutan penuh dengan keganasan, dan tombak hitam di tangannya sangat tajam, dengan niat membunuh dalam setiap gerakan. Song Yan melawan balik dengan ilmu pedang gadis Yue. Meskipun pertarungan antara kedua wanita itu tidak keras, dengan tombak melawan bilah pendek, tingkat bahayanya jauh lebih mengerikan daripada pertarungan saat ini antara Chu Chen dan Paus Kaisi. Chu Chen juga menyadarinya. Awalnya dia sedikit khawatir tentang Song Yan, tetapi setelah Song Yan berangsur-angsur tenang, Chu Chen merasa lega. Melihat pertarungan antara dua wanita itu, Chu Chen menghela nafas. Seperti yang diduga, jika wanita menjadi kejam, pria tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Chu Chen menatap Paus Kaisi dan berkata, "Lihatlah Ratu Hutan. Sebagai perbandingan, kamu hanyalah seorang pengecut." Mengetahui bahwa Paus Kaisi tidak bisa mengerti, Chu Chen berusaha sekuat tenaga membuat matanya penuh dengan penghinaan.
Ada kendala bahasa dalam berkomunikasi, tetapi mata tidak bisa berbohong. Paus Rieusek segera menerima berita itu dan menjadi marah. Kedua belah pihak berimbang dalam pertempuran. Jadi mengapa mereka tiba-tiba membencinya? Paus Kaisi merasa sangat terhina dan meraung. Di tangannya, ia mengeluarkan tongkat kerajaan, yang merupakan senjata ajaib kuno yang diwariskan oleh para paus berturut-turut di istana kekaisaran. Sebelum energi spiritual dihidupkan kembali, ia hanyalah sebuah tongkat kerajaan yang melambangkan kekuatan. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, tongkat kerajaan tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tetapi juga representasi kekuatan. Paus Kaisi melambaikan tongkat kerajaan di udara, dan dalam sekejap, gelombang serangan yang mengerikan menghantam Chu Chen seperti gelombang pasang. Bab 1020 Sizi memegang hatinya. Energi yang meledak dari senjata sihir tongkat kerajaan itu tidak terlihat dan tidak berbentuk di bawah langit malam, seperti udara yang didorong oleh kekuatan tak terlihat, membentuk gelombang serangan yang menghantam Chu Chen. Dalam sekejap, Chu Chen teringat pada mahkota yang baru saja diperolehnya di Australia, dan menggunakan berat dan kokohnya mahkota itu untuk menahan serangan tongkat kerajaan. Ledakan, ketika serangan senjata sihir tongkat kerajaan jatuh ke mahkota. Mahkota itu mengeluarkan suara nyaring, menahan sebagian besar kekuatan. Sosok Chu Chen juga bergerak mundur, mengeluarkan seluruh kekuatan yang tersisa. Gelombang serangan pertama dari senjata sihir tongkat kerajaan tidak dapat melukai Chu Chen sama sekali. Tatapan mata Paus Kaiser tertuju pada mahkota di tangan Chu Chen, dan kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Mahkota merupakan benda yang amat sakral bagi istana kerajaan. Namun saat ini, mahkota tersebut jatuh ke tangan si pembunuh, Tao Hua, dan sebenarnya digunakan untuk menahan serangan tongkat kerajaan. Bukankah itu berarti menggunakan benda suci milik istana kerajaan untuk menghadapi senjata ajaib milik istana kerajaan? Ini tidak dapat ditoleransi. Mata Paus Kaisi dipenuhi dengan niat membunuh. Memegang tongkat kerajaan sebagai senjata ajaib, dia melancarkan serangan dahsyat ke arah Chu Chen. Chu Chen memegang mahkota di satu tangan untuk memblokir serangan, dan menggunakan tapak naga abadi di tangan lainnya untuk menekan Paus Kaisi, juga menunjukkan postur yang tak terhentikan. Kedua kubu bertarung secara seimbang. Mata Paus Kaisi berangsur-angsur menampakkan keterkejutan. Dapat dikatakan bahwa sebelum pembunuh, Tao Hua, menerima hadiah dari 10 negara. Ketenarannya hanya rata-rata. Ia hanya sosok yang sukses sesaat dan pernah mendarat di Eropa dan Amerika serta menyelesaikan tugasnya yakni membunuh 5 orang. Paus Kaisi sama sekali tidak menganggap serius pembunuh Tao Hua. Tanpa diduga, kekuatan si pembunuh, Tao Hua, tidak kalah dengannya sedikit pun. Tahukah kamu, dengan dukungan banyak peluang kuat dari istana kekaisaran, kekuatan Paus Kaisi sedang menuju langsung ke kekuatan supernatural, dan dia hanya selangkah lagi dari ranah kekuatan supernatural. Dengan kekuatan seperti itu, Paus Kaisi yakin ia dapat menaklukkan dunia. Lagi pula, selain kekuatannya sendiri, Paus Kaisi juga memiliki berbagai instrumen sihir kuno untuk menyerang dan bertahan di tangannya, yang dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Meski begitu, si pembunuh, Tao Hua, tidak kehilangan kendali saat menghadapi Paus Kaisi, dan kedua belah pihak menampilkan situasi yang konfrontatif. Di Tiongkok, selain Chu Chen,
Sebenarnya ada orang kuat seperti itu. Hati Paus Kaisi dipenuhi rasa kagum dan niat membunuhnya pun semakin kuat. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan malam ini untuk membunuh Peach Blossom. Sisi lain, Song Yan menghunus pedang pendek itu dengan mudah, dan ilmu pedangnya menjadi semakin canggih. Jika bukan karena tombak hitam di tangan Ratu Hutan itu beracun dan sangat aneh, Song Yan pasti sedikit takut padanya. Ratu Hutan mungkin sudah dikalahkan oleh Song Yan sejak lama. Ratu Hutan menjadi semakin ketakutan. Disinilah mereka, di pegunungan, di medan perang, dan dia tidak mampu berhadapan dengan wanita dari Cina ini. Ratu Hutan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap burung itu, dan kebencian melintas di matanya. Itu semua karena burung aneh ini. Caranya mengendalikan binatang itu tidak efektif, sama saja dengan mematahkan salah satu sayapnya. Yang membuat Ratu Hutan semakin marah adalah bahwa burung itu terbang pada ketinggian yang sama sekali di luar jangkauan serangannya. Kadang-kadang ketinggiannya menurun, dan dia ingin menangkap burung itu, tetapi dihalangi oleh Song Yan. Burung dewa kecil berkicau, seolah-olah mengatakan bahwa Ratu Hutan bahkan tidak sanggup menghadapi seekor burung. Song Yan dan Dewi Kecil tampaknya memiliki hubungan telepati. Dia mengerti apa yang dimaksud Dewi Kecil itu dan langsung tersenyum. Jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikan burung, bagaimana mungkin kamu bisa disebut Ratu Hutan? Kemampuanmu dalam mengendalikan burung jauh lebih rendah daripada milikku. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Song Yan dari kejauhan. Ledakan, 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 Chu Chen dan istrinya berperang melawan kedua kaisar. Ketika pertempuran mencapai klimaksnya, seluruh gunung tampak akan meledak. Penduduk desa Tuhuo di kaki gunung telah lama memperhatikan pergerakan di gunung, tetapi di tengah malam, bahkan jika mereka melihat ke puncak gunung di kejauhan, mereka tidak dapat melihat satupun sosok manusia. Mereka hanya merasakan gerakan guncangan bumi dari waktu ke waktu. Apakah peri yang mengusir setan itu? Tidak heran para peri dan jenderal menghilang setelah ular-ular itu pergi. Ternyata mereka langsung pergi mencari pelakunya. Peri Timur melawan Ratu Hutan, Jin Jun dan istrinya juga pergi ke atap dan melihat ke arah puncak gunung. Maria menahan napas dan mengepalkan hatinya. Bu, apakah adikku yang cantik sedang melawan Ratu Hutan yang jahat? Jin Xiaohu bertanya. Maria mengangguk. Ya, adik perempuan cantik itu adalah peri dari timur. Dia datang ke sini khusus untuk melawan Ratu Hutan yang jahat. Xiaohu, saat kau dewasa, kau harus belajar dengan giat. Orang-orang seperti adik perempuan cantik itu adalah panutanmu. Jin Xiaohu mengangguk, tidak begitu mengerti. Di luar desa Tuhuo, tim lain telah tiba. Pemimpin tim tersebut adalah kepala pasukan guntur, Serciak. Seciak datang sendiri. Ia ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Dewa Perang, Bunga Persik, membunuh Ratu Hutan. Namun, saat ini, Seciak hanya bisa menonton dari jauh di luar desa, tidak berani mendekat. Sekadar melihatnya dari kejauhan saja sudah membuatnya merasa takut. Pertempuran di gunung itu menimbulkan kegaduhan. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya pemandangan pertempuran itu. Simon juga menghela nafas. Untungnya, Dewa Perang Bunga Persik ada di sini. Kalau tidak, siapa yang bisa menghadapi Ratu Hutan? Dilihat dari suaranya,
Pertempuran antara kedua belah pihak memang sangat sengit. Serkiak menarik napas dalam-dalam. Aku sudah membawa semua manik-manik anti air. Aku harap Dewa Perang Bunga Persik dapat berhasil membunuh Ratu Hutan. Selain pasukan Guntur, banyak prajurit dari Boki telah berkumpul di dekat desa Tuhuo. Malam hari ini, ketika ular-ular itu mengepung desa, penduduk desa segera menelepon polisi, dan beberapa penduduk desa juga meminta bantuan di platform sosial. Seluruh kerajaan Boki memperhatikan dengan seksama situasi di desa Tuhuo. Setelah itu, ular-ular itu mundur dan pertempuran di puncak gunung itu menarik banyak penonton. Tentu saja mereka semua hanya berusaha menonton dari kejauhan, merasakan suasana pertarungan antar orang kuat, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Mengapa sekarang tidak siang hari? Aku merasa seperti kehilangan perang besar. Rasanya seperti saya mendengarkan radio tetapi tidak dapat melihat gambarnya. Sungguh membuat frustrasi. Meskipun belum ada pengumuman resmi, saya yakin bahwa itu pastilah Dewa Perang Bunga Persik yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan desa Tuhuo, dan sekarang sedang bertarung melawan Ratu Hutan. Di puncak gunung, pertempuran di kedua belah pihak mencapai saat yang paling kritis. Kedua belah pihak menggunakan semua keterampilan mereka dan semua jenis gerakan mematikan. Pertarungan saat ini tidak memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bersikap lemah lembut atau ceroboh. Cacat apapun dapat disita oleh pihak lain dan dihukum mati. Ini adalah pertama kalinya Song Yan menghadapi situasi seperti itu. Tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menjadi lebih tenang dan kalem. Menghadapi serangan bertubi-tubi dari tombak hitam pekat milik Ratu Hutan, Song Yan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar. Dia sedang menunggu kesempatan. Namun serangan Ratu Hutan sangat tajam dan pertahanannya tidak dapat ditembus. Pedang pendek di tangan Song Yan akhirnya tidak mampu melakukan gerakan mematikan. Tiba-tiba, Dewi kecil yang melayang di langit mengembangkan sayapnya dan menukik ke atas. Kicauan, sang Dewi kecil bergegas menuju Ratu Hutan tanpa ragu-ragu. Song Yan terkejut. Dewi kecil, Ratu Hutan tidak menyangka burung aneh itu berani masuk tiba-tiba. Tanpa sadar ia menggunakan tombaknya untuk menyerang burung itu. Kecepatan sang Dewi kecil bagaikan kilat. Tepat saat tombak itu hendak menyentuhnya, sosok itu menghindar dan di saat yang bersamaan, tombak itu hampir mengenai wajah sang Ratu Hutan. Meskipun sang Ratu Hutan menghindar tepat pada waktunya, dia merasakan sentuhan kehangatan di wajahnya. Tanpa sadar dia mengulurkan tangan dan menyekanya. Wajah Ratu Hutan berubah. Ini tumpukan kotoran burung. Ratu Hutan sangat marah. Dia mengepalkan tombaknya dan bersiap mengejar burung itu. Namun, pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa pada saat ini, Song Yan mengambil tindakan tegas. Kesempatan yang diciptakan untuknya oleh Dewi kecil, kesempatan itu cepat berlalu. Jika hilang tidak akan pernah kembali. Keindahannya bagaikan batu giok dan bilahnya bagaikan kilat. Pada saat itu, laki-laki dan pedang itu menyatu dan menyerbu masuk. Teknik pedang Yuanu, salah satu dari 3 jurus pembunuh. Sizi memegang hatinya. Bersambung.